Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto Purnama Jati, selaku dari Ketua Kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang retorika lawak. Yang pertama adalah pengertian humor. Menurut Zainowicz tahun 1999 berpendapat bahwa humor adalah kualitas yang bersifat lucu dari seseorang yang menggelikan dan menghibur. Humor juga diartikan suatu kemampuan untuk menerima, menikmati, dan menampilkan sesuatu yang lucu, ganjil atau aneh yang bersifat menghibur. Jadi, humor adalah sesuatu yang dapat menggelitik orang lain untuk tertawa dengan menjadikan dirinya sendiri atau kelompok si pembawa cerita yang menjadi sasarannya. Seseorang yang mengedepankan lelucon disebut pelawak atau mungkin juga badut. Sedangkan seseorang yang selalu mengeluarkan atau menyelingi pembicaraannya dengan sisipan humor disebut humoris. Waktu dan teknik menggunakan humor. Waktu dan teknik menggunakan humor yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah waktu yang paling tepat untuk menyampaikan humor kepada jamaah ketika berdakwah. Adapun waktu yang tepat dalam penyampaian humor kepada jamaah yaitu pada pertemuan awal. Mungkin humor tidak dapat diterapkan dengan baik jika tidak ada hubungan psikologis yang intens dan berinteraksi dengan jamaah. Hubungan psikologis itu sulit dijalin jika jamaah mempunyai persepsi yang tidak baik kepada dai-nya. Seperti dai kurang ramah, tidak menyenangkan, dan membosankan. Nah, persepsi semacam itu memunculkan suasana tidak nyaman ketika dai berinteraksi dengan jamaahnya. Nah, dalam menyaksikan humor dalam perkenalan pertama, humor yang pertama keluar dari mulut dai akan memberikan suasana yang segar. Artinya, kesempatan pertama untuk mendeskripsikan diri dai sebagai orang yang menyukai humor. Sebagai dai, dalam menyampaikan pesan dakwahnya ketika menyelipkan humor pada pertemuan awal, merupakan hal yang penting untuk mendapatkan kesan pertama yang baik dari jamaah. Karena humor banyak disukai di kalangan masyarakat. Nah, yang kedua adalah saat jeda strategis. Istilah jeda strategis mungkin belum begitu akrab di telinga kita. Jeda strategis ini perlu dilakukan oleh seorang dai ketika dia menyadari bahwa dari awal hingga akhir hanya menyampaikan seluruh materi dakwah dengan lancar, tanpa masalah dan terus saja berbicara tanpa adanya istirahat. Sehingga dai berpikir ini adalah hal yang wajar, tanpa memikirkan kondisi psikologis jamaahnya. Setelah menerima informasi yang terus-menerus bertubi-tubi tanpa adanya jeda. Pada jeda strategis, humor penting sekali dilakukan untuk menghindari munculnya stres dan kejenuhan pada jamaahnya, terutama untuk mengembalikan konsentrasi dan daya ingat mereka. Nah, jika terdapat waktu 90 menit dai menyampaikan materi, maka sebaiknya dibagi dalam 2 kali jeda setiap 30 menit. Cara terbaik untuk menjaga daya ingat dan konsentrasi para jamaah tetap terpelihara adalah maka jeda strategis harus diisi dengan kegiatan yang mendatangkan kesegaran. Humor yang menyentuh emosi jamaah adalah salah satu cara yang dianggap manjur untuk meningkatkan kesegaran pikiran tersebut. Untuk membuat khalayak atau jamaah konsentrasinya terfokuskan pada dai, maka berhenti dengan jeda yang cukup itu sangatlah perlu. Sehingga dalam hal ini penyampaian humor di tengah-tengah waktu materi itu perlu, karena setiap jamaah pasti memiliki titik kejenuhan sendiri. Akibatnya terus-menerus hanya mendengarkan apa yang disampaikan dai. Maka dai bisa menyampaikan humor pada saat jeda strategis agar jamaah tidak merasa jenuh dan terkesan membosankan. Nah, yang ketiga adalah pertemuan akhir. Menutup materi dakwah dengan suasana menyenangkan adalah sebuah keharusan.
karena dengan suasana senang membuat jamaah tidak memiliki beban dalam menghadapi aktivitas selanjutnya. Akan tetapi, suasana menyenangkan itu juga tergantung pada dai-nya yang menutup pertemuannya dengan jamaah seperti apa dan bagaimana. Menyisipkan humor, baik itu plain humor atau unplain humor, sebagai penutup ceramah tentunya sangat menyenangkan bagi jamaah ketika mereka sedang tersenyum, sehingga otak mampu menyimpan informasi yang disampaikan dai dengan baik. Nah, dai bisa mengakhiri pertemuannya dan menyelipkan humor seperti pantun atau humor yang lainnya yang menjadikan pikiran jamaah kembali segar, fresh, dan siap menjalankan aktivitas yang selanjutnya. Pengertian retorika humor dalam dakwah. Retorika dakwah adalah seni berbicara di depan jamaah, karena retorika adalah seni menarik perhatian yang bertujuan untuk mempengaruhi pendengar atau jamaah dengan keterampilan kalayak melalui kata-kata yang disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi pendengar atau jamaah ketika menyampaikan pesan dalam berdakwah. Teknik penyampaian dakwah. Dalam teknik penyampaian dakwah, seorang dai dapat membaca emosi seorang jamaah dalam kondisi dan situasi tersebut. Jalaluddin Rahmat menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Retorika Modern, terdapat 3 cara untuk mempengaruhi manusia. Salah satunya adalah harus bisa menyentuh hati jamaah, yaitu melalui perasaan, emosi, sehingga para ahli retorika menyebutnya yaitu emosional. Teknik penyampaian dakwah dibagi menjadi 3, yaitu definisi emosi, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Emosi sehari-hari cenderung pada suatu ketegangan yang terjadi pada individu akibat tingginya kemarahan, dan masyarakat banyak yang memahami bahwa emosi sebagai ekspresi marah. Manajemen emosi sangat dibutuhkan ketika dai menyampaikan dakwahnya kepada jamaah. Selain membaca emosi jamaah, dai harus memperhatikan dalam berdakwah karena penampilannya. 2. Ekspresi wajah. Dalam menyampaikan pesan dakwah, ekspresi wajah komunikator atau dai ini juga penting karena pada ekspresi wajah menggantungkan penilaiannya terhadap dai, baik itu keadaan suka maupun duka. Untuk mengetahui watak jamaah dapat melihat ekspresi wajah dai melalui peristiwa apapun yang terjadi akan mencerminkan wataknya karena ekspresi wajah yang ditampilkan. 3. Gerak tubuh. Dalam retorika, gerak tubuh merupakan teknik penyampaian dakwah yang ditinjau dari segi maknanya, kualitasnya, dan gayanya. Terdapat 2 makna gerak tubuh, yaitu gerak tubuh yang bermakna dan gerak tubuh yang tidak bermakna. Gerak tubuh bermakna berbagai dalam 2 macam, yaitu gerak tubuh alami dan gerak tubuh rekayasa. Karena tubuh menjadi perwakilan yang menyampaikan pesan kepada halayak, sehingga gerak-gerik dan ekspresi tubuh manusia dapat melengkapi maksud yang disampaikan.